Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Jika episode sebelumnya saya sudah membahas tentang perjuangan Gajah Mada meraih jabatan Patih Amangkubumi di Kerajaan Majapahit, kini kita ulas mengenai Sumpah Palapa, sumpah sakti Gajah Mada usai diangkat menjadi patih. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi pada tahun 1334 Masehi, usai pemberontakan Sadeng dan Keta ditumpas. Untuk meraih jabatan ini, Gajah Mada bersaing ketat dengan Rakembar, perwira yang juga mengincar jabatan Mahapatih. Bahkan, keduanya sempat bersitegang saat menumpas pemberontakan Sadeng. Untuk teman-teman yang belum tahu persaingan keduanya dalam memperebutkan jabatan, silahkan lihat episode sebelumnya. Link saya taruh di kolom deskripsi dan komentar. Saat pelantikan menjadi Mahapatih, para menteri berkumpul di penangkilan menghadap Sang Ratu Majapahit, Tribuana Tunggadewi. Di hadapan Sang Rani dan para menteri, Gajah Mada yang baru diangkat menjadi Mahapatih bersumpah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. Siro Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Siro Gajah Mada lamun wus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring siran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dumpu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya adalah, kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sejumlah pakar mencoba untuk menjelaskan makna Sumpah Palapa. Menurut Munandar, Amukti Palapa dalam Sumpah Palapa bermakna sebagai memakan buah palapa. Dalam konteks tersebut, wujud telah diketahui tetapi belum jelas bentuk dan rasanya. Sementara itu, menurut Jud Mulder, kata palapa dalam Amukti Palapa itu sama dengan kata palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno. Palapan sendiri memiliki arti sifat yang menarik, memikat hati dan mendatangkan kebaikan. Itu juga yang dimaknai sebagai kesenangan atau istirahat yang dinikmati seseorang setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Adapun Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara menjelaskan lebih rinci mengenai makna Sumpah Palapa. Ia berpendapat bahwa Sumpah Palapa memiliki arti bahwa Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan pada dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai cita-cita demi negara. Bagaimana tanggapan petinggi kerajaan terhadap sumpah yang dianggap sebagai sebuah utopia ini? Menurut sejarawan Slamet Mulyana, Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan merespon dengan negatif. Rakembar mengejek Gajah Mada sambil mencaci maki. Rabanyak turut mengejek dan tidak mempercayainya. Jabung Tarewes dan Lembu Peteng tertawa terbahak-bahak. Sumpahnya diucapkan dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, dia sangat marah ketika ditertawakan, tulis Slamet Mulyana dalam buku Tafsir Sejarah Negara Kertagama. Sejarawan lain, Muhammad Yamin, juga mengakui bahwa musuh politik Gajah Mada mengejek dan mentertawakannya. Rakembar dan Rabanyak dengan terus terang mengatakan tak mau percaya kepada kemenangan Gajah Mada dan terus memaki-maki dengan perkataan yang kasar. Jabung Trewes dan Lembu Peteng tertawa-tawa mengejek Gajah Mada yang dianggapnya sombong dan tinggi hati, tulis Yamin dalam buku berjudul Gajah Mada Pahlawan Pemersatu Nusantara. Gajah Mada meninggalkan Paseban dan pergi menghadap Bathara Kahuripan dan Tribuana Tunggadewi. Ia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari kembar. Walaupun
Arya Tadah membantu sekuat tenaga. Arya Tadah memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun, menurut Slamet, Arya Tadah juga ikut mentertawakan program politik Gajah Mada itu. Gajah Mada merasa dihina, lalu turun dari Paseban, memeluk kaki Sang Rani sambil berkata bahwa hatinya sangat sedih karena hinaan Arya Tadah. Gajah Mada kemudian membuat perhitungan dengan mereka yang mengejeknya. Akibat tindakan itu sangat hebat sekali, tulis Yamin. Pada suatu hari tersiar kabar bahwa Rakembar dan Rabanyak ditewaskan dengan hukuman mati. Menurut Slamet, Gajah Mada memusnahkan Rakembar dan Banyak. Itulah kesempatan baik untuk melampiaskan dendamnya kepada kembar yang mendahului pengepungan Sadeng. Hal tersebut dianggap suatu dosa terhadap Gajah Mada, tulis Slamet. Pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Mahapatih adalah Arya Tadah. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada sepulang dari penaklukan Sadeng, dia akan diangkat menjadi patih, bukan Mahapatih. Alangkah kecewanya Gajah Mada karena kembar mendahulunya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama Sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi dan kembar dinaikkan menjadi Bekel Araraman. Saat itu, Gajah Mada sendiri telah menjadi Patih Daha. Kemenangan atas Keta dan Sadeng memberikan ilham untuk menjalankan politik Nusantara, tulis Slamet. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah mendudukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang Malaya, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Demikianlah dapat dipastikan bahwa program politik Nusantara itu benar-benar dilaksanakan oleh Patih Amangkubumi Gajah Mada selama masa jabatan 21 tahun. Setelah itu dia amukti palapa atau istirahat, jelas Slamet. Teman-teman, demikianlah cara Gajah Mada menyingkirkan lawan politik yang menghalangi misinya untuk mempersatukan Nusantara. Ia menjatuhi hukuman mati kepada Rakembar dan Rabanyak karena dianggap melawan negara. Oke, kita akan bertemu pada episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.